warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran informatika SMP kelas 7. Apakah kalian semua sudah mengenal perangkat keras komputer? Oke, sebelum lebih lanjut mengenal lebih jauh tentang perangkat keras komputer, akan kami sampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah mengenal pemfungsian perangkat keras dan sistem operasi serta aplikasi. Yang tujuannya adalah agar para peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai perangkat keras komputer dan fungsinya secara tepat. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Perangkat keras komputer atau yang lebih dikenal dengan hardware merupakan perangkat komputer atau komponen fisik dari komputer yang digunakan untuk menjalankan perintah dari sistem. Hardware atau perangkat keras dibagi menjadi 5. 1. Input merupakan perangkat masukan yang digunakan untuk memasukkan data yang diolah dan menjadikan informasi. Yang kedua adalah perangkat proses atau processing yang digunakan untuk memproses data yang akan digunakan untuk menghasilkan informasi. Ketiga adalah penyimpanan, di mana perangkat ini digunakan untuk menyimpan data-data baik yang sudah mendapat informasi atau data yang masih diproses. Keempat adalah perangkat output, digunakan untuk mengeluarkan hasil data atau data yang diolah untuk menjadi satu informasi. Dan yang terakhir adalah peripheral, digunakan untuk memaksimalkan perangkat komputer itu sendiri. Berikut adalah contoh perangkat input komputer. Yang pertama adalah keyboard. Keyboard berfungsi untuk memasukkan perintah berupa karakter, huruf, dan angka ke dalam komputer. Yang kedua adalah mouse. Mouse adalah suatu perangkat keras untuk memilih dan memasukkan sesuatu objek ke dalam layar. Untuk menentukan proses eksekusinya dengan mengklik tombol pada mouse, klik kiri dan klik kanan. Mouse dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah mouse trackball dengan kabel PS2. Yang kedua, mouse optik dengan koneksi USB. Yang ketiga, mouse optik dengan teknologi wireless. Satu lagi yang berfungsi sebagai mouse di laptop adalah touchpad. Touchpad juga berfungsi untuk memasukkan karakter, gambar, tulisan juga bisa ke dalam komputer. Alat input berikutnya adalah headset. Ada 2 sebagai mikrofon dan sebagai output. Mikrofon berfungsi sebagai penginput suara ke dalam komputer. Di sini saya akan menerangkan perangkat keras CPU untuk pemrosesan organisasi dari PC ya. Kita bisa lihat di sini untuk personal komputer yang biasa kalian pakai. Nah, di belakang bisa kalian lihat ya. Di sini yang dari power supply ada colokan ke sumber listrik. Kemudian di bawahnya untuk mouse dan keyboard PS2 yang model lama. Cuma sekarang sudah menggunakan yang USB port ada di bawahnya. Dan rata-rata untuk CPU yang sekarang udah ada 4 port USB. Yang USB 20 dan 30. Kemudian di bawahnya juga ada serial port, itu juga sudah jarang sekali digunakan karena menggunakan yang USB. Ada untuk port audio di bawahnya. Kemudian untuk VGA card menampilkan gambar di layar monitor. Kemudian yang di bawahnya lagi LAN card sebagai media jaringan ke komputer. Untuk lebih detailnya yang bagian dalam CPU akan saya jelaskan lebih lanjut. Oke, kita bisa lihat untuk tadi yang bagian dalam CPU. Nah, ini untuk motherboardnya bisa kalian lihat di sini sebagai induk untuk menanamkan peripheral pendukung CPU. Ya, jadi yang pertama bisa lihat ini wujud dari prosesor. Untuk prosesor sendiri ada 2 brand yang terkenal ya. Untuk yang biasa main gamer itu bisa pakai produk AMD. Kalau yang lumayan familiar yaitu produk dari Intel. Ini wujud dari prosesor yang
akan digunakan di dalam motherboard. Kemudian untuk prosesor sendiri sekarang sudah sampai Core i7 ya, dan mungkin masih bertahan. Kemudian setelah prosesor ada lagi yaitu VGA card. VGA card sebagai menampilkan output di monitor yang berupa slot PCI untuk VGA card, misalkan contoh di sini. Kemudian RAM dan akses memori sebagai media simpan sementara, yang menggunakan slotnya sudah ada. Sini di contoh motherboard ada 2 slot. Mungkin kalian di lapangan juga bisa melihat akan menemui lebih dari 2 slot, bisa sampai 4 slot. Untuk tipe RAM sendiri udah sampai DDR3 ya untuk tipe RAM. Kita lanjut untuk sound card ya. Sound card sendiri di motherboard sudah ada, jadi udah on board. Kemudian hard disk. Nah, ini dia hard disk sebagai media simpan. Untuk kapasitas hard disk sendiri sudah lumayan tinggi, saat ini bisa sampai 1 terabyte, mungkin bisa lebih, mengikuti perkembangan zaman yang ada. Setelah hard disk kita bisa lihat DVD-ROM yang baca untuk CD ataupun DVD, itu bisa kita lihat. Ini wujud dari DVD-ROM ya, sebagai media membaca CD, atau mungkin ada yang untuk Blu-ray. Ada satu lagi floppy, ini udah ketinggalan zaman sekali floppy disk, dan kalian mungkin di saat ini sudah jarang sekali menemui untuk floppy disk. Nah, dari komponen yang ada di peripheral yang ada ini di mainboard, tanpa adanya power supply, semua ini tidak akan jalan. Ini power supply ya, yang untuk menjalankan personal komputer. Berikut ini adalah contoh dari perangkat output. Pertama, speaker. Speaker digunakan untuk mengeluarkan suara. Berikutnya, monitor. Monitor digunakan untuk mengeluarkan data berupa visual. Seiring perkembangan teknologi, monitor dapat menjadi perangkat input, yaitu layar sentuh atau touchscreen. Berikutnya, proyektor. Proyektor berfungsi untuk menampilkan data visual dengan bantuan layar atau dinding, sehingga tampilannya menjadi lebih besar. Berikutnya, printer. Printer berfungsi untuk mencetak hasil pengolahan data dengan menggunakan media kertas. Berikut ini merupakan perangkat keras penyimpanan komputer. Perangkat keras penyimpanan komputer terdiri dari beberapa jenis. Secara umum, semua media yang ada di sini mempunyai fungsi yang sama, yaitu menyimpan hasil pengolahan data. Yang ini digunakan untuk PC atau desktop. Yang ini digunakan untuk laptop. Berikutnya, hard disk eksternal dan flash disk. Hard disk eksternal dan flash disk dapat digunakan ketika kita memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga mudah dibawa kemana-mana. Dengan seiring perkembangan muncul hard disk dengan teknologi SSD, Solid State Disk. Kelebihan dari SSD adalah memiliki kecepatan yang lebih tinggi dalam memproses data, namun harga SSD relatif mahal. Berikutnya adalah CD. CD merupakan media penyimpanan dalam bentuk piringan dan harganya relatif terjangkau. Dan yang terakhir adalah memory card. Memory card adalah media penyimpanan dalam bentuk card dan biasanya digunakan untuk kamera, handphone, atau iPhone. Demikian video pembelajaran ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Don't forget to like,